Di awal film, Genji masih penasaran terhadap kekuatan Rindamen setelah mengalahkan Surya Jawa. Dan lagi-lagi, Genji pun masih kalah oleh Rindamen. Scene berpindah. Di penjara remaja, Kawaii Shinoburu, mantan murid Suzuran, sudah dibebaskan. Kemudian Kawaii mendatangi makam Maki Obito, murid SMA yang sudah dia bunuh 2 tahun yang lalu. Saat itu Kawaii sangat menyesali perbuatannya. Dan ternyata anak-anak Usen sudah menunggu kedatangan Kawaii untuk membalas dendam. Pada akhirnya, Kawaii pun bertemu dengan geng Seri Jawa. Seri Jawa pun melindunginya. Dulu, Sujuruan dan Usen memiliki perjanjian damai. Tapi saat ini Genji dan kawan-kawannya pun datang. Genji kepancing emosinya karena Usen masih menganggap Seri Jawa sebagai Raja Suzuran. Lalu Genji pun memukul beberapa murid Usen. Dan karena kejadian inilah, Genji melanggar perjanjian damai. Tawaran pun antara Suzuran dan Usen akan kembali terjadi. Lalu Seri Jawa pun bilang terima kasih karena sudah melanggar perjanjian damai tersebut. 2 tahun yang lalu, ketika Suzuran tawuran dengan Usen, saat itu Kawaii membunuh pentolan Usen yaitu Makio dengan memakai pisau. Siapapun yang bertarung menggunakan senjata dianggap bukan lelaki sejati. Setelah kejadian itu, rasa benci antar kedua sekolah ini semakin besar dan banyak tawuran yang terjadi sampai akhirnya perjanjian damai pun dibuat. Kemudian, Ushiyama pun sangat terkejut ketika tahu Genji melanggar perjanjiannya. Kemudian, Kawaii ternyata bersahabat dengan Ken. Kawaii pun sangat emosi ketika Joji mengatakan dia sudah membunuh Ken. Saat ini, Usen dipimpin oleh Narumi Taiga. Narumi pun sudah tahu jika Suzuran memiliki raja baru yaitu Genji. Lalu Narumi bilang ke Ryo kalau dia orang terkuat kedua sekaligus yang paling eksentrik di sana dan agar tidak menahan diri ketika pertarungan nanti karena si Ryo ini aslinya kuat dan sadis banget. Kemudian datang seseorang yang bernama Wasia Gota. Gota sudah pindah dari Suzuran ke sekolah Husain dan saat itu dia menantang Narumi untuk bertarung. Tapi Gota ini cuma bisa ngomong gede doang dan nggak bisa apa-apa. Lalu adegan pun berganti. Tokyo bilang ke Genji kalau Suzuran tidak akan bisa menang melawan Husain jika tidak dibantu dengan geng Seri Jawa. Lalu dengan sombongnya, Genji bilang bahwa GPS saja sudah cukup mengalahkan Husain. Saat itu, Narumi sedang latihan bersama anak buahnya. Kemudian Narumi mengajak Tatsuya, adik kandung Makio, untuk menyerang Suzuran dan membalaskan dendam kakaknya. Tapi Tatsuya menolak dan dia bilang mau bagaimanapun kakaknya tidak akan pernah hidup kembali dan Usen tidak akan bisa menang melawan Suzuran. Lalu Kawaii akhirnya menemukan tempat kerja Ken. Ken bekerja di tempat perbaikan perahu. Kemudian Ken dan Kawaii nostalgia zaman dulu saat mereka di Suzuran. Saat ini Ken memang sengaja pura-pura mati dan tinggal di tempat yang terpencil karena dia telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan saat menjadi Yakuza. Dan Kawaii pun juga menyesali perbuatannya pada Makio. Adegan berganti. Takashi dan Chuta mengajak semua murid-murid untuk bergabung dengan GPS, tapi mereka nggak ada yang memperdulikannya. Tiba-tiba Takashi diajak Kyoko untuk berkencan di tepi sungai esok hari. Dan saat itu, Izaki mengajak trio Ebizuka untuk bergabung dengan GPS. Mereka bertiga memang mengakui kemampuan Genji, tapi mereka tidak akan mau bergabung. Di lain tempat, Mikami bersaudara akan bergabung dengan GPS. Mereka mau bergabung dengan kelompok yang lebih kuat. Ketika GPS membiarkan strategi mengalahkan Usen, tiba-tiba Takashi tidak ada di tempat. Mereka pun pergi untuk mencarinya dan ternyata Takashi membeli sarung karet sebelum pergi untuk berkencan. Dan Takashi menaruh ular palsu agar bisa terlihat sebagai pahlawan di depan Kyoko. Ketika Suzuran belum siap, tiba-tiba geng Usen pun menyerang mereka. Mereka semua tumbang karena kalah jumlah. Takashi yang masih bisa bangkit akan ditusuk oleh Gota. Tapi Narumi menghalanginya karena itu bukanlah tindakan lelaki sejati. Takashi pun akhirnya tumbang dan Narumi sangat penasaran dengan kekuatan Genji pria yang sudah mengalahkan Seri Jawa.
Izaki bilang bahwa susuran tidak bisa diam saja. Izaki memiliki rencana karena kesadisan mereka, Susumoto harus dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Izaki pun tiba-tiba mengajak duel seri Jawa. Jika Izaki bisa mengalahkannya, seri Jawa maka gengnya harus bergabung dengan GPS. Awalnya, Izaki bisa memberikan perlawanan sengit dan sampai akhirnya Izaki pun tumbang. Di lain tempat, Kawaishi mendatangi Joji dan ingin bergabung dengan Yakuza. Anggota Yakuza lainnya pun mengompori Kawaishi untuk membunuh musuh bebuyutannya yaitu Hideo, agar karir Kawaishi semakin cemerlang. Kenji pun bertemu ayahnya di basement klub malam. Lalu Hideo bilang kalau Genji tidak akan bisa menggantikan dirinya selama dia tidak bisa menyatukan susuran. Kemudian ayahnya pun mengetes kekuatan pukulan Genji. Hideo bilang bahwa Genji masih terlalu emosi dan dia harus lebih tenang. Tanpa sengaja Genji bertemu dengan Narumi dan dia memberikan api. Sedangkan Hideo yang pergi ke toilet tiba-tiba ditembak oleh Kawaishi. Kemudian Genji pun menjenguk ayahnya yang sedang koma. Karena Hideo belum mati, Kawaishi diminta untuk menghabisinya di rumah sakit. Lalu Ken yang tahu berita penembakan ini langsung OTW ke sana. Di lain tempat, Narumi akan membalaskan dendam Akio. Tapi Tetsuya tidak akan ikut bertarung karena dia akan memperkuat Usen terlebih dahulu yang jauh lebih kuat. Dan pada saatnya nantinya dia akan membalas dendam. Karena penasaran, Genji lagi dan lagi mencoba melawan Rindamen. Meskipun Genji sempat menahan serangannya, tapi dia masih belum cukup kuat. Dan di tempat lain, Gota si murid licik membakar sekolah susuran. Dan murid susuran benar-benar ingin menghabisi Susen. Tapi Genji sudah tidak memiliki ambisi dan malah tidak mempermasalahkan jika sekolahannya dibakar. Tokyo yang marah pun memukuli Genji berkali-kali agar dia bisa sadar. Genji yang akan membalas dihentikan oleh seri Jawa. Lalu Genji pun pergi dari sana. Kemudian seri Jawa pun mendatangi Genji yang sedang menyendiri. Seri Jawa bilang jika kedatangan Genji di susuran malah membuat semua murid terpecah belah. Genji harus menguasai susuran dengan hati bukan dengan kekuatan. Kini semangat Genji pun telah kembali. Kemudian Gota dihajar habis-habisan karena sudah bertindak bodoh membakar sekolah susuruan. Lalu Genji dan pentolan GPS lainnya mendatangi sekolah Husen. Genji mengajak tawuran besok di sekolah Husen. Lalu yang terjadi? Di lain tempat, GPS mengajak trio Ebizuka untuk bergabung tapi lagi-lagi mereka tidak mau. Dan tiba-tiba Genji mengumumkan ke seluruh sekolahan bahwa selama ini dia hanya ingin lebih kuat dari ayahnya. Tapi sekarang ayahnya sedang koma dan dia juga sangat susah memahami jalan pikiran orang lain. Genji tidak meminta mereka mengikutinya, tapi Genji memohon agar mereka semua meminjamkan kekuatannya untuk melawan Husain. Dan di rumah sakit, Kawaishi berniat membunuh Hideo dan yang terjadi. Kawaishi pun harus menuruti perintah Joji atau dia akan dibunuh. Ken pun bilang jika Kawaishi ingin menjadi pemenang maka dia harus belajar dari perbuatan masa lalunya. Ken ingin Kawaishi menghentikan ini karena dia masih memiliki masa depan. Sampai akhirnya Hideo sadar dan karena Ken sudah menyelamatkan nyawanya. Lalu Hideo pun membiarkan mereka berdua pergi dari sana. Lalu pasukan yang terkumpul masih belum banyak. Trio Ebizuka dan geng tetap menolak untuk ikut. Pasukan seri Jawa pun tidak ada. Kemudian Genji pun membubarkan GPS karena mereka pasti akan kalah. Tapi mereka semua pun tahu jika Genji seperti itu karena dia ingin mendatangi Husen sendirian. Kemudian geng seri Jawa juga tidak bisa membiarkan Genji bertarung sendirian. Genji pun akhirnya sampai di sekolah Husen. Pasukan botak pun langsung menyerangnya. Ketika Genji mulai kewalahan, GPS dan geng seri Jawa pun datang. Dan itu juga Narumi menantang Genji untuk berduel dengannya di atap gedung dan pertarungan yang sesungguhnya akan dimulai. Meskipun GPS dan geng seri Jawa ini gengsinya sama-sama tinggi, tapi tanpa disadari mereka saling membantu. Pada akhirnya, pentolan-pentolan susuruan sudah mulai memasuki gedung sampai akhirnya Takashi berhadapan dengan Narumi. Murid-murid Husen masih sangat banyak, mereka harus menahannya dan membiarkan Genji serta seri Jawa naik ke lantai yang lebih tinggi. Pentolan sujuran melawan pentolan Husain. Takashi dan Narumi bertarung habis-habisan tapi Takashi masih belum cukup kuat untuk mengalahkannya.
Lalu Tokyo yang habis operasi sudah merasa sembuh total dan dia membabi buta untuk melawannya. Dan jalan ke atap gedung pun sudah terbuka. Ketika Genji dan Serizawa naik ke atas, Ryo menghadanginya. Hanya Genji yang diperbolehkan lewat. Genji bilang, berhati-hatilah karena Serizawa jauh lebih kuat dari perkiraanmu. Genji pun tahu kalau Ryo lah yang mengajar habis-habisan Susumoto dan Serizawa akan membalas perbuatannya. Kemudian, Suzuran berhasil mengalahkan murid-murid Usen sampai pentolan-pentolannya. Kini hanya tersisa Genji dan Serizawa. Ryo yang sudah merasa menang karena berhasil mengajar Serizawa, tapi ternyata Serizawa belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kemudian, kini hanya tersisa Genji dan Narumi. Ketika mereka sedang berduel, Gota tiba-tiba datang dengan membawa pisau dan akan menusuk Genji. Lalu, yang terjadi, Tetsuya menghalangi Gota. Pertarungan pun terakhir dimulai. Genji berhasil memenangkan pertarungan ini. Kini giliran Tatsuya yang meneruskan cita-cita dari Narumi. Genji yang melihat Gota mengajaknya bergabung kembali dengan Suzuran. Suzuran pun sudah membuktikan bahwa sekolahnya adalah sekolah yang paling kuat. Di lain tempat, Ken dan Kawaishi pun pergi menjauh dari sana. Anak-anak kelas 3 termasuk Genji dan Serizawa sudah lulus dari Suzuran. Dan itu adalah hari terakhir mereka sekolah. Serizawa ingin Genji bisa mengalahkan Rindamen. Kali ini, Genji berhasil membuat Rindamen berlutut dan film pun selesai.